Halo Sobat HL, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan atau mau review atau mau melihat-lihat suasana di kota wisata Batu, tetap ya di area Batu karena memang alamatnya Mimin ini di Batu gitu ya. Jadi kita mau melihat-lihat ini bagaimana di kota wisata Batu ini ada satu area atau satu daerah gitu ya, yang memiliki view atau nuansa seperti di Jepang gitu ya. Jadi kita ini mau cosplay ala-ala Japanese gitu ya, Japanese gitu ya. Mungkin Sobat HL ada yang pernah datang ke sini, berkunjung ke sini, bahkan menginap di sini. Jadi area ini adalah area yang berkonsep seperti kota di Jepang gitu ya. Dan kita sudah melewati parkiran, kalau parkiran motor di bawah, ini parkiran mobil di atas. Kita sedang menuju ke tempat resepsionisnya. Itu ada bagi di situ ya. Ada 2 bagi, jadi khusus untuk para tamu mungkin yang bawa koper besar gitu ya. Bisa diangkat lewat bagi atau diantar menggunakan bagi. Di manakah kita saat ini? Ada yang bisa nebak? Karena konsepnya konsep Jepang. Ya bener sekali Sobat HL, kita ada di The Onsen. Jadi areanya adalah ada di wisata Kota Batu, tepatnya di arah ke Songgoriti gitu ya. Bagi Sobat HL mungkin yang sering keluar masuk lewat Songgoriti gitu pasti tahu dengan tempat ini ya, The Onsen. Ini tema petanya kok tema. Ini petanya ya. Karena memang The Onsen ini mengusung tema pedesaan di Jepang sana ya. Jadi hotelnya adalah model cottage gitu ya. Jadi cottage itu tidak gedung tinggi, tidak bertingkat, tapi seperti rumah-rumah gitu ya. Satu kamar, satu rumah gitu ya. Ini adalah suasana front office-nya atau resepsionisnya di The Onsen. Jadi Sobat HL kalau mau check-in, jadi laporan dulu ke sini, pesan kamarnya juga di sini gitu ya. Nanti kalau sudah selesai baru diantar menggunakan bagi. Atau kalau mau sekalian olahraga, jogging bisa juga jalan kaki ke kamar gitu ya. Karena memang suasananya yang sangat asri gitu ya. Jadi kalau pengen menikmati bagaimana sih kota di Jepang, jadi tanpa harus jauh-jauh berangkat ke Jepang, khusus atau cukup di kota Batu aja ini sudah bisa merasakan vibes-nya di Jepang gitu ya. Oke, kita sudah laporan atau minta izin untuk masuk gitu, jadi kita langsung masuk ke area restorannya dulu. Ini kita jalan kaki karena memang kita nggak bawa apa-apa ya. Cuma bawa HP, jadi kita jalan kaki sambil olahraga. Itu adalah restorannya ya. Sudah dilihat vibes-nya, semuanya vibes ala-ala Jepang gitu ya. Jadi nanti kita akan cosplay jadi orang Jepang, jadi Japanese. Japanese ya kalau kita bilang ya. Jadi kita akan sewa baju. Bajunya apa nanti coba kita pilih pas di sana gitu ya. Ini lumayan jauh ini jalannya kita ya, karena kita jalan kaki gitu. Jadi lumayan lah kalau mau olahraga gitu ya. Sambil olahraga bolehlah dicoba jalan gitu ya. Dan tuh coba kita lihat sudah ada yang diangkut pakai bagi. Dan yang pertama kita lihat adalah musola, tetap ada tempat ibadahnya gitu ya. Karena memang kebanyakan mayoritas adalah Islam, jadi disediakan juga tempat ibadah atau musola. Setelah itu kita lanjut ke area restorannya. Seperti biasa ya Sobat HL ya. Jadi Mimin tuh kalau kemana-mana tuh pasti yang dituju yang utama adalah apa? Ada yang tahu? Yaps, kita akan mampir ke toiletnya dulu. Tapi ini kita shoot minibarnya dulu yang ada di restoran. Konsepnya bagus ya minibarnya. Jadi itu kayak ada guci-guci ala Jepang gitu ya, tempat minuman Jepang gitu. Itu kan yang ditata itu biasanya adalah kalau di Jepang buat tempat minuman, buat arak gitu ya. Dan ini adalah toiletnya.
Jadi kita langsung menuju ke toilet dulu ya. Dan fokus aja di toilet ini ada promosinya juga loh Sobat HL, coba dilihat ya. Jadi sambil buang air gitu, sambil lihat ada promo apa sih hari ini gitu ya, ada promo apa sih di The Onsen gitu. Jadi multitasking harusnya kita ya, sambil buang air sambil lihat promo gitu. Sambil pikir nanti makan apa gitu ya di restoran ini. Oke, keren ya. Jadi vibes-nya Jepang banget gitu ya. Dan kita skip dulu untuk restorannya ya, kan memang hari ini ada acara, padat sekali. Tadi kita mau nge-shoot masih ada penataan tempat karena mungkin nanti malam katanya sih ada acara di sini, acara pejabat apa gitu ya. Jadi kita mau ke lokasi penyewaan kostum dulu karena kita mau cosplay ya. Jadi mumpung di sini sekalian kita cosplay baju ala-ala Jepang gitu ya. Jadi cocok nggak ya kita nanti pakai baju Jepang gitu. Dan ini menjadi salah satu ikon ya, jembatan merah, the red apa ya bahasa Inggrisnya jembatan itu. Sampai lupa ya miminnya. Dan ini ada peta lagi, jadi biar tidak tersesat para tamu mau kemana gitu, biar sambil lihat ini gitu ya, tidak tersesat. Dilihat kan vibes-nya vibes Jepang sekali gitu ya, semuanya bangunannya konsepnya ala-ala kayu gitu ya yang ada di Jepang. Dan ini ada gengsi onsen yukata. Oh yukata namanya, yukata ren. Ya bajunya namanya yukata. Yukata mau apa? Tuh ada siapa itu ya, ibu-ibu. Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ibu-ibu muslimah hadir. Oke, ini adalah tempat untuk berendam Genki Onsen. Karena kita kesininya sore, jadi ini sudah close ya, karena memang tutupnya sore gitu. Kalau kemalaman juga nggak bagus untuk kesehatan gitu ya. Terus ada apa ini, ada couple food contest. Oh ini ada foto kontes tapi menggunakan baju ala-ala Jepang gitu ya, jadi vibes Jepang gitu ya. Mungkin Sobat HL mau ada yang ikut kontes, langsung ke sini aja. Dan inilah lokasinya. Kita mau rental atau mau sewa baju ala-ala Jepang, yukata, baju yukata. Yukata apa? Sepanjang area tadi kita selalu ketemu pohon ini ya, ini namanya pohon apa ya? Pohon di Jepang itu sakura kalau nggak salah ya. Dan ini ada merchandise-merchandise yang dijual di sini ya, ada baju, ada kaos, ada tas, ada aksesoris, ada kipas, terus ada baju. Nah, ini ada lagi info couple food contest gitu. Jadi foto makan ala-ala Jepang sambil menggunakan baju yukata. Ini apa ya? Bacanya apa ini? Kuewi. Itu tadi adalah tempat untuk pemesanan dan kita menuju ke tempat bajunya, ke tempat yukatanya, ada di baliknya ternyata ya. Dan ini dia, banyak sekali ada sepatunya, itu kan sepatu-sepatu yang mau kita pakai, tapi kayaknya kita nggak pakai sepatu itu deh ya, kita pakai sepatu kita aja. Dan inilah tempatnya, ini sabuk ya, korset kemben. Dan ini motif-motifnya banyak sekali, tinggal kita pilih mau yang warna apa, motif apa, cocok apa enggak gitu ya. Ini kembennya ini. Istilahnya apa kalau di Jepang ya? Kok di kita kemben istilahnya. Oke, dan ini sudah jadi. Ini adalah yukatanya, lihat. Seperti apa? Bagi jalan mundur kayak undur-undur. Inilah penampakan dari belakang, ada kupu-kupu. Lebih mirip kayak Mbak Jamu ya Bu. Ini bawa tas juga. Jadi vibe-nya kalau orang Jepang bagus ya. Kalau kita ya bagus-bagus aja sih ya.
tinggal bagaimana sisi kita melihat gitu ya. Oke, sendalnya sebenarnya sendal yang tinggi itu ya, yang dari kayu yang tinggi itu mungkin lebih cocok. Oke, kita mau cari tempat untuk berfoto ini ya. Kayaknya di sebelah kiri kita bagus nih buat foto. Oke, ini kita melewati restoran lagi. Dan di belakang restoran ini ada apa ya? Fushimi Resto ini namanya ya. Oke. Di baliknya nih ada tempat atau venue yang bagus. Jadi vibes Jepangnya dapat banget. Oke, ini kita mau ancang-ancang ambil foto. Tuh kan model kita sudah ready. Ready to shoot. Oke. Nah, sudah ambil posisi itu. Bagus ya Sobat HL ya tempatnya ya. Jadi pas sore-sore ini ada kabutnya cocok sekali. Jadi vibe Jepangnya dapat gitu. Dan inilah Mimin, coba lihat apakah sesuai, apakah cocok. Kalau Mimin rasa jadi kayak emak-emak pakai daster ya. Selesai kita foto di tadi ya, di belakangnya Sashimi Resto. Ini kita mau mengambil foto di jembatan merah. Jadi jembatan khas ala-ala Jepang ini ya. Sambil kita ambil video dulu. Jadi ini adalah icon yang ada di sini. Tapi di Jepang emang banyak jembatan seperti ini ya. Soalnya di mana-mana nih jadi icon jembatan merah seperti ini nih. Kalau untuk konsep Jepang biasanya harus ada ininya atau sama ada gapura merah gitu. Tapi namanya apa gitu nggak tahu. Mungkin Sobat HL ada yang tahu boleh komen. Dan ini suasana kamarnya. Jadi kamarnya adalah tipe-tipe cottage ya. Jadi per rumah-rumah gitu makanya disediakan bagi tadi. Jadi biar tamu itu kalau yang sudah capek perjalanan bisa naik bagi. Dan ini ada lapangan yang sangat luas di depan kamar. Tapi mungkin ada fungsinya ya ini ya. Entah buat outbound atau mungkin buat camping gitu ya. Camping ground ala-ala Jepang gitu ya. Oh belum ada kayaknya ya di Batu camping ground ala-ala Jepang gitu. Ini luas sekali ya Sobat HL di depan ini. Jadi kayak taman bermain gitu tapi asri. Sejuk gitu ya. Dan tepat di sebelah kanan adalah langsung parkiran. Cuman agak menjorok ke bawah jadi nggak kelihatan. Dan inilah yang menjadi icon itu ada gapura. Namanya apa kalau di Jepang ya. Kemudian lampu-lampunya juga ala-ala Jepang gitu. Dan di sana ada jembatan merah. Nah tuh kan. Itu jembatan merah menuju ke restoran. Dan pasti kita ketemu sama bunga sakura lagi. Sakura warna pink. Dan vibes-nya memang bagus ya Sobat TL di sini ya. Jadi ada pegunungan-pegunungan kayak gitu. Nah itu parkiran bawahnya itu. Jadi posisinya ini memang agak menjorok ke lembah gitu ya di daerah Songgoriti. Karena memang di Songgoriti kan hawanya juga dingin, sering berkabut gitu. Jadi mungkin untuk vibe seperti ini memang cocok gitu ya.
Jadi ini kita mau berpose ala-ala di danau Jepang ya. Karena sudah gelap, jadi kita langsung menuju ke Sashimi Resto. Kita mau coba sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana makanan atau minuman khas Jepang itu gitu ya. Cuman harganya lumayan sih buat kita gitu ya. Jadi buat warga lokal nih memang harganya juga lumayan. Cuman worth it lah ya sama suasana yang kita dapat, kemudian vibes yang kita dapat, dan juga bisa menjadi pengalaman gitu ya bagaimana merasakan makanan khas dari Jepang gitu. Ini suasana malam, jadi Sobat HL seperti ini vibesnya, jadi keren banget ya. Dan mohon maaf ini kita nggak bisa shoot restonya kan memang lagi ada acara gitu ya. Jadi kita izin untuk shoot restonya masih belum bisa karena ada beberapa orang penting yang lagi ada acara di situ gitu ya. Jadi mungkin next lain kali kita bisa shoot untuk restonya. Atau mungkin Sobat HL ada yang pernah mampir ke tempat ini bisa coba komen gitu ya. Dan ini kita kembali ke resepsionis awal tadi karena memang bajunya atau yukatanya harus kita kembalikan, nggak bisa dibawa pulang. Untuk price-nya tadi untuk cowok 100.000, kalau untuk cewek 150.000 kan memang lebih banyak ya aksesorisnya gitu. Dan jangan khawatir di sini itu baik banget gitu ya. Jadi pelayanannya ramah banget, baik banget gitu ya. Oke, Sobat HL, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share-share ke teman-teman mungkin yang perlu info gitu ya. Biar Mimin HL Explore ini jadi lebih semangat. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Thank you for watching and bye-bye.